Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Melni Azmi dan teman saya Syahidatul Muzidah. Kami di sini akan menjelaskan materi kami tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 22 sampai 26 tahun 2007. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan atau menjadi kewajiban setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah melebarkan badan yang berhak memungut pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa, dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada pajak penghasilan pasal 21. Umumnya, pajak penghasilan ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan, pemberi jasa, akan dikenakan pajak penghasilan pasal 23, dan pihak pemberi penghasilan, penerima jasa, akan memotong, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Perhitungan pajak penghasilan 23 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pajak penghasilan 23 sama dengan tarif pajak kali penghasilan. Dalam hal wajib pajak, badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berdasarkan tarif pemotongan yang lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang. Pajak penghasilan 23 yang harus dibayar sama dengan 200% kali pajak penghasilan 23 PPH Pasal 24. Pajak penghasilan Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Sumber penghasilan PPH Pajak 24. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap, yaitu BUT, di luar negeri. PPH Pasal 25. Pajak penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban sewa pajak. Pengingat pajak yang terutang harus melunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak baik berupa orang, pribadi, ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan. Pasal 25 berupa angsuran PPH tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam penyetor atau melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Besarnya angsuran PPH Pasal 25.
adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan dibagi 12. PPh Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek PPh Pasal 26 dan berapakah tarifnya? A. Dividen. B. Bunga, termasuk premium, diskontro, dan imbalan sehubungan dengan jaminan, pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yaitu 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.